Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GT inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GT inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GT inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GT inisiatif psikosomatis dengan topik fisik sudah membaik, tapi masih sempoyongan dan keliengan. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah fisik sudah membaik ya, tapi masih merasa sempoyongan, keliengan dan sejenisnya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GT inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GT inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan topik ini ya, yaitu ketika kita merasa fisik kita sudah membaik tetapi masih muncul ya sensasi-sensasi seperti sempoyongan, keliengan dan lain sebagainya. Nah, ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber Tia ya yang menanyakan kepada saya, Pak Gito, saya makan sudah enakan ya, sudah berani kemana-mana ya, tetapi kenapa masih sering muncul rasa sempoyongan dan keliengan. Nah, untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya ya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GT inisiatif psikosomatis jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami ya, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik ya, keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GT inisiatif psikosomatis hingga membaik. Baik teman-teman ya, langsung saja kepada topik kita ya kepada permasalahan kita. Ketika kita masih mengalami sensasi-sensasi, contohnya ya, ketika kita secara fisik sudah membaik. Secara fisik sudah membaik itu contohnya kita makan sudah enak ya. Kita melakukan istilahnya gerak badan kita juga sudah berani ya. Kita sudah merasakan sedikit energik ya. Tetapi kenapa ya sensasi-sensasi seperti sempoyongan ya, kadang lemes, kadang keliengan itu masih suka muncul ya. Nah, itu teman-teman. Nah, ini juga memang ada kalanya fase-fase seperti itu ya. Saya juga pernah mengalami di fase-fase seperti itu ya. Ini tentunya sudah di fase pemulihan ya. Jadi kita makan sudah enak ya, fisik sudah agak membaik ya, sudah tidak kelihatan pucat lagi ya, tetapi ya itu kadang rasa-rasa seperti sempoyongan, keliengan, lemes ya, kepala berat itu kadang masih muncul. Sebenarnya itu wajar ya, karena ini sifatnya adalah proses ya, sebetulnya proses, tetapi semuanya itu pasti nanti akan terlampaui ya, dan akhirnya kita akan istilahnya membaik secara total, yaitu pada akhirnya seperti itu. Sehingga buat teman-teman yang masih merasakan seperti itu, tidak perlu berkecil hati ya, tidak perlu cemas, tidak perlu takut ya, pasti akan bisa ya, bisa
melampaui fase seperti itu. Jadi badai pasti berlalu itu betul ya, ketika kita memang selalu berikhtiar untuk istilahnya terlepas dari gangguan asam lambung ketika inisiatif psikosomatis. Walaupun bagi orang yang tidak mengalami gangguan ini kadang sepertinya heran ya, kenapa ya kelihatannya sudah lama nggak sembuh-sembuh, kemudian kelihatannya sudah seperti penampilannya orang sehat ya, tetapi dia bilang kadang keliengan, kadang sempoyongan. Itu memang uniknya seperti itu ya, sehingga kadang orang lain itu tidak percaya kalau kita itu istilahnya merasakan sensasi-sensasi yang luar biasa yang kadang kita harus menahannya, itu seperti itu ya. Tetapi ya itulah ya keunikan kita sebagai penderita asam lambung inisiatif psikosomatis yang harus kita terima, bahkan harus kita syukuri ya, karena ini adalah pengalaman terbaik ya, pengalaman terbaik yang tidak dialami oleh semua orang ya. Tetapi bagi kita yang mengalami proses ini, insya Allah nanti ketika sudah bisa melalui ini, hikmahnya luar biasa. Jadi kita menjadi bisa mensyukuri istilahnya nikmatnya ketika kita sehat ya, karena kita mengalami istilahnya penderitaan dulu ya. Sehingga apapun yang kita istilahnya terima ya, itu ketika kita bisa mensyukuri, itu nanti akan menjadi hikmah yang luar biasa teman-teman ya. Dan itu yakin saja bahwa Tuhan itu juga selalu memberikan yang terbaik buat kita ya, karena dengan sifatnya yang kasih sayang itu tidak mungkin akan menghukum kita ya. Nah, maka ini hanya proses saja. Jadi di balik itu ya, di balik penderitaan pasti akan diberi kebahagiaan. Jadi di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Inna mangal yusri yusro ya, itu seperti itu. Yakin saja, insya Allah buat teman-teman pasti akan membaik ya, pasti akan baik. Yang penting kita selalu berikhtiar, kita selalu yakin, kita selalu semangat ya. Jadi badai pasti berlalu. Baik ya, langsung saja. Ketika kita masih mengalami sensasi-sensasi seperti sempoyongan, keliengan, ya lemes ya, kadang mungkin ini agak sedikit ada rasa takut, itu wajar teman-teman ya. Walaupun secara fisik kita itu sudah membaik, contohnya kita sudah mulai energik ya, makan sudah enak, kemudian bahkan yang tadinya kurus ya, kadang sudah mulai berat badannya meningkat dan seterusnya ya. Nah, ini yang namanya sempoyongan, keliengan itu memang termasuk sensasi yang lama ya, sensasi yang lama itu menurut saya itu seperti itu. Nah, ini kita lihat sebab dan solusinya ya. Nah, ini sebab dan solusinya secara garis besar itu ada dua. Yang pertama secara fisik ya, yang kedua adalah secara psikis ya. Nah, kita lihat yang pertama yaitu secara fisik ya. Secara fisik ketika kita masih mengalami sensasi-sensasi seperti itu, contohnya keliengan, lemes, sempoyongan ya, itu bisa disebabkan karena kadang kurang nutrisi teman-teman ya. Mengapa kurang nutrisi? Karena kadang makan dan minum kita itu masih kurang ya. Atau mungkin sudah cukup ya, tetapi karena lambung kita masih belum normal ya. Nah, sehingga penyerapan pun ya di dalam pencernaan itu hasilnya tidak semaksimal untuk yang kondisi normal, sehingga endingnya ya yang bisa terserap ke dalam tubuh kita ya, nutrisinya itu masih kurang. Nah, dengan seperti itu yaitu sensasinya menjadi kita merasa lemes, merasa keliengan, merasa sempoyongan dan sejenisnya ya. Nah, ketika seperti itu, kalau memang disebabkan dari nutrisi yang kurang, nah maka solusinya ya kita penuhi nutrisi ya. Penuhi nutrisi dengan cara yaitu kita makan minum cukup ya, tentunya juga dengan pilihan menu yang baik ya, seperti itu. Nah, bila perlu mungkin ditambah dengan ngemil ya. Nah, itu hal-hal seperti itu yang harus kita rasakan sendiri. Apalagi kita masih memiliki sensasi yang kadang mudah lapar ya, baru makan tetapi selang beberapa menit ya itu sudah lapar kembali. Nah, itu juga
pernah saya mengalami sensasi seperti itu. Nah, ketika seperti itu artinya nutrisi sudah kurang, perlu ditambah lagi, perlu makan lagi. Ya sudah, kita penuhi saja. Jadi kita harus peka membaca bahasa tubuh ya. Kalau lapar berarti memang tubuh kita kurang nutrisi ya. Kalau haus berarti tubuh kita kurang cairan, maka kita harus segera minum. Nah, itu seperti itu. Kalau kita ngantuk berarti kita kurang istirahat, maka cepat-cepatlah tidur. Nah, itu namanya peka membaca bahasa tubuh. Nah, itu yang hal-hal kecil seperti itu, tetapi harus kita istilahnya sikapi itu seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Pertama dari segi fisiknya. Kemudian yang kedua, itu bisa disebabkan karena gerak tubuh ya. Gerak tubuh itu yang terlalu cepat. Misalkan kita bergerak ya, tetapi dengan di atas kemampuan ya, atau mungkin kita bergerak tapi dengan terburu-buru ya. Nah, dengan seperti itu, maka ya kadang kita tiba-tiba menjadi sempoyongan, tiba-tiba menjadi keliengan, itu seperti itu ya. Nah, maka dari itu ketika hal itu ya penyebabnya ya harus kita sadari ya, maka kita lakukan saja. Untuk di awal-awal memang kita harus geraknya itu pelan ya. Nah, saya itu dulu waktu melatih ya, ketika untuk berjalan saja itu masih oleng, masih sempoyongan ya. Misalkan berjalan, saya itu pelan dulu teman-teman ya, pelan dulu. Bahkan di awal-awal itu kita harus ini pegangan ya, mungkin pegangan kursi, mungkin pegangan dinding ya, pokoknya yang terdekat lah kira-kira bisa kita pegang waktu masih oleng, masih suka sempoyongan ketika berjalan. Nah, setelah itu kemudian kita sudah makin berani ya, tetapi kita lakukan masih geraknya itu lambat, itu seperti itu. Jadi sambil kita sadari ya, kalau misalkan kita berjalan ya kita rasakan langkah kaki kita ya, kita sadari, kita melihat ke bawah yang mau kita injek dan seterusnya, itu seperti itu ya. Jadi itu memang butuh proses untuk melakukan itu. Jadi kalau kita inginnya ini sesuai dengan keinginan kita, maunya seperti orang yang sudah normal ya, bisa melakukan apa saja dengan gerak yang cepat, itu kadang-kadang tiba-tiba muncul itu keliengan ya, sempoyongan, oleng, itu seperti itu ya. Nah, itu latih saja dengan gerak yang pelan atau gerak lambat, itu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita masih merasakan itu ya, kadang sensasi sempoyongan, keliengan, lemes ya, pusing dan lain sebagainya, itu juga bisa saja kadang dari kurang gerak ya, kurang gerak atau kurang olahraga ya. Sehingga ketika tubuh kita kurang gerak ya, atau kurang olahraga, itu sirkulasi itu menjadi kurang lancar ya, entah itu sirkulasi pencernaan, entah itu sirkulasi peredaran darah, peredaran oksigen dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu solusinya ya kita harus rajin lakukan olahraga, rajin melakukan gerak lah. Minimal kita jangan bermalas-malasan, katakanlah hanya tiduran saja, kemudian hanya duduk-duduk saja ya. Usahakan itu ada gerak ya, walaupun itu mungkin gerak hanya di dalam rumah ya, mungkin hanya keluar di seputar rumah, melakukan kegiatan-kegiatan harian di rumah. Nah, itu pun bisa ya seperti itu. Jadi ukurannya itu yang penting kita bergerak sampai tubuh merasa hangat ya, syukur sampai keluar keringat, itu seperti itu yang saya terapkan seperti itu ya. Nah, akhirnya secara fisik kita menjadi semakin membaik, dan rasa-rasa seperti sempoyongan, keliengan itu juga akan berkurang, bahkan akan menghilang ketika kita sudah melakukan kegiatan itu. Semakin hari semakin meningkat secara kualitasnya, itu seperti itu. Nah, itu yang secara fisiknya ya. Kemudian sekarang yang secara psikisnya ya, yang kedua, yaitu biasanya ketika kita masih mengalami sensasi itu ya, sempoyongan, keliengan, lemes, oleng dan lain sebagainya. Nah, itu bisa juga dari beban pikiran yang belum dirilis teman-teman ya. Jadi
banyak hal ya yang selalu kita pikirkan sehingga pikiran menjadi punya beban yang berat, walaupun itu sebenarnya hal yang kecil ya, hal yang kecil, hal yang sepele ya, tetapi ketika terakumulasi bertahun-tahun mungkin ya atau dalam waktu yang cukup lama, nah itu akhirnya kita menjadi berat menerimanya. Nah, ketika kita berat ya sudah, itu akhirnya menjadi masalah ya, apalagi kita mengalami anxiety dan psikosomatik ya, mengalami kecemasan yang berlebih ketika kita masih punya beban pikiran yang belum terselesaikan. Juga pikiran kita sering berpikir hal-hal yang negatif ya, sehingga direspon oleh tubuh ya. Nah, bentuknya ya seperti itu, akhirnya kita menjadi merasakan sempoyongan, keliengan dan sebagainya, itu seperti itu. Nah, ketika itu sebabnya, nah maka solusinya adalah ya kurangi beban-beban pikiran ya. Nah, beban pikiran itu biasanya datangnya itu dari 3 hal ya. Pertama itu dari tahta ya, dari kedudukan kita lah ya, atau keinginan-keinginan kita ya, yang berhubungan dengan status kita, itu bisa dari harta ya, keinginan yang bersifat ekonomi ya, bisa juga dari cinta ya. Nah, itu amati saja kira-kira hal mana yang menyebabkan selalu di pikiran kita itu seperti itu. Nah, itu coba dikurangi ya, syukur bisa diselesaikan. Nah, dengan seperti itu nanti pikiran menjadi lebih rileks ya. Kalau pikiran menjadi lebih rileks ya, otomatis sensasi itu akan berkurang. Itu seperti itu. Nah, kemudian yang secara psikis yang kedua, yaitu ketika kita emosi itu tidak stabil, jadi kecenderungannya sering naik lah, sering emosi, contohnya sering marah-marah. Nah, itu juga sama untuk kita yang mengalami gangguan anxiety psikosomatik, itu pasti akan memicu ya, memicu sensasi itu datang. Nah, salah satunya itu adalah sensasi seperti itu, badan oleng, sempoyongan, keliengan, itu seperti itu. Nah, ketika itu ya memang kita harus latihan ya, latihan untuk mengendalikan diri ya, supaya emosi kita stabil. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya kita harus melatih kita menjadi penyabar ya, menjadi pemaaf, kita berusaha untuk ikhlas terhadap segala sesuatu yang kita terima. Itu simpelnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini sih biasanya juga dari dipicu ya secara psikis, itu dari perasaan-perasaan negatif ya. Perasaan negatif itu lawannya perasaan bahagia lah. Ketika kita merasa mungkin tersakiti, merasa terbuli, merasa tidak dihargai dan seterusnya, itu perasaan-perasaan negatif. Nah, itu juga akan menjadikan kita ini apa, kadang sampai dengan sakit hati ya. Nah, maka menciptakan luka batin hal-hal seperti itu ya. Nah, ketika hal-hal seperti itu terakumulasi dalam waktu yang cukup, yaitu akhirnya kita menjadi mengalami anxiety psikosomatik. Nah, ketika itu muncul ya, sensasinya sama seperti tadi ya, kita kadang menjadi keliengan, menjadi sempoyongan, jalan saja oleng dan seterusnya, itu seperti itu ya itu. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya ya, karena itu perasaan negatif, berarti lawannya adalah ciptakan bagaimana caranya supaya kita bisa merasakan kebahagiaan. Itu seperti itu. Nah, merasakan kebahagiaan itu yang paling mudah memang kita melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan kesenangan kita atau hobi kita ya. Contohnya yang senang katakanlah rekreasi ya, mungkin lakukan saja kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreatif ya. Yang hobinya mungkin kuliner ya, udah lakukan aja kuliner ya. Yang hobinya petualang ya, kita berpetualang dan seterusnya. Nah, indikasinya lakukan hal-hal yang bisa membuat kita tersenyum dan tertawa sudah ya. Jadi bahagia itu kadang dari hal yang sangat sederhana ya. Sebenarnya ketika kita bisa mensyukuri apa yang ada ya, jadi bersyukur apa adanya, itu saja itu sebenarnya bisa membuat kita bahagia teman-teman ya. Tetapi kalau kita menuntutnya yang lebih ya, yang kadang harus sesuai dengan
idealisme kita, nah itu kadang yang agak susah ya. Jadi kita jangan selalu mengikuti keinginan ya, tetapi cukupi saja kebutuhan. Nah, dengan seperti itu maka kita akan mudah untuk mendapatkan kebahagiaan ya. Ternyata hidup apa adanya itu lebih bahagia dibanding ketika hidup yang punya banyak keinginan. Nah, disitulah ya makna kesederhanaan, makna sesuatu itu cukup dengan secukupnya. Nah, itu yang akan membuat kita bahagia. Jadi minimal kita tidak melekat kepada kepemilikan kita ya, karena penderitaan itu sering disebabkan karena kepemilikan kita atau merasa memiliki. Nah, ketika kita tidak merasa memiliki itu, maka hidup kita akan lebih mudah untuk bahagia, itu seperti itu. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami lah oleh teman-teman ya. Ya, ini mengingat durasi, jadi saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan teman-teman selalu semangat ya, selalu bangkit ya, dan selalu berikhtiar sehingga akhirnya cepat disembuhkan dari gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.